Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Muti, dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pada waktu kami akan mendirikan suatu pendidikan untuk putra-putri dari wali murid Siddiqiyah. Di situ lama saya mencari apa nama pendidikan yang akan kita dirikan. Lama mencari namanya saja beberapa hari. Setelah itu saya membaca sebuah hadis yang bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hifdzul ghulamis shaghiri kanaqshi fil hajari. Dan seterusnya. Di situ hadis menerangkan, hifdzul ghulamis shaghiri kanaqshi fil hajari, menjaga anak-anak kecil seperti mengukir di atas batu. Dan menjaga anak-anak yang sudah besar seperti menulis di atas air. Dari situ saya temukan nama pendidikan kita ini, kemudian saya putuskan namanya Hifdzul Ghulam wal Banat. Hifdzul Ghulam wal Banat. Hifdzu artinya menjaga, ghulam artinya anak laki-laki, banat artinya anak-anak perempuan. Hifdzu menjaga, ghulam anak laki-laki, banat anak-anak
perempuan. Dari hadis itu saya ambil untuk nama pendidikan yang kami dirikan. Makanya sehingga sampai sekarang disebut pendidikan hifdzul ghulam wal banat. Jangan lupa namanya hifdzu, penjagaan. Ghulam, anak laki-laki. Banat, anak perempuan. Itu namanya. Yang kedua, kalau hifdzu itu artinya menjaga. Yang dijaga itu apanya? Penjaga harus tahu yang dijaga. Apanya yang dijaga itu? Aneh sebagai penjaga tapi tidak tahu apa yang dijaga. Yang dijaga itu modal dasar, modal asasi, modal dasar dari Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada putra putri kita. Dan modal dasar itu menurut istilah Al-Quran dinamakan fitrah. Jadi fitrah itu modal dasar, modal asasi bagi manusia. Isinya fitrah modal dasar itu apa? Isinya itu satu, iman. Dua, isinya itu takwa. Tiga, isinya itu syukur. Empat, isinya itu akal. Lima, isinya itu fikir. Enam, isinya itu ingatan. Tujuh, isinya itu kesadaran. Dan banyak. Itu modal dasar yang dinamakan fitrah yang tersebut di dalam surat Rum ayat nomor 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu. Fa'akim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, lahir batin, wajah lahir batin, diperintah menghadap kemana? Lid-dini hanifah, menghadap agama yang lurus.
agama lurus itu apa? Fitratallah, ciptaan Allah. Allati yang fataron nasa, Allah telah menciptakan fitrahnya manusia. Akhir ayat, walakin aksaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi yang paling sedikit mengetahui. Jadi fitrat itu ada dua, fitrat dari luar, fitrat dari dalam. Fitrat dari luar itu agama Islam. Fitrat dari dalam itu tadi, akal, pikir, kesadaran, iman, syukur, takwa. Jadi iman, syukur, takwa itu ada modalnya di dalam tiap-tiap jiwa manusia. Sudah ada. Itulah sebabnya Allah tanya, yang ditanya manusia. Pertama pertanyaan Allah, afala yu'minun, apakah kamu tidak beriman? Coba pikirkan, kalau pada diri kita ini tidak ada iman, mengapa Allah menanyakan masalah iman? Pertanyaan yang kedua, afala tattaqun, apakah kamu tidak takwa? Kalau di dalam diri kita tidak ada modal dasar takwa, untuk apa Allah tanya? Tiga pertanyaan. Afala yashkurun, apakah kamu tidak bersyukur? Kalau di dalam diri kita tidak ada modal dasar syukur, pasti tidak akan ditanya masalah syukur. Afala yaqilun, apa kamu tidak menggunakan akal? Kalau dalam diri kita tidak ada akalnya, tidak akan ditanya masalah akal. Jadi pertanyaan Allah yang bermacam-macam. Afala yu'minun, afala tattaqun, afala yashkurun, afala yandurun, afala yatafakkarun, afala yaqilun, afala yadabdarun. Semuanya itu Allah Ta'ala menanyakan modal dasar yang sudah diberikan itu. Ringkesnya namanya fitrah. Ini yang masih sedikit yang menyadari, sedikit yang mengetahui. Jadi di dalam diri kita itu sejak kecil sudah diberi modal dasar namanya fitrah. Isinya itu tadi, iman, takwa, syukur, akal, pikir, tadabbur, dan lain-lainnya. Dan itu fitrah itu diperintah menjaga, jangan sampai rusak, jangan sampai fitrah itu mati. Syukurlah kalau bisa berkembang, dijaga itu. Makanya pendidikan saya namakan hifdzul ghulam wal banat. Hifdzu menjaga, ghulam anak laki-laki, banat anak perempuan.
Jadi penjaga-penjaga ini harus tahu yang dijaga itu apa. Yang dijaga adalah fitrah anak-anak kita itu. Sebab kalau fitrah itu tidak ada, namanya manusia itu tidak ada. Hakikat manusia tidak ada. Yang ada bentuk saja, wadah saja, sebutan saja masih manusia. Tapi kalau fitrahnya mati, sudah dalamnya itu bukan tidak, sudah tidak ada hakikat manusia. Itu maksudnya saya namakan hifdzul ghulam wal banat. Ini supaya dimengerti baik pun ustadz-ustadzanya maupun para wali muridnya, supaya mengerti ini namanya hifdzul ghulam wal banat. Kalau nanti penjagaan itu bisa kuat, di masyarakat tidak akan hancur fitrah itu, tidak akan rusak oleh masyarakat. Bagaimanapun bejatnya masyarakat, kalau fitrahnya itu masih utuh, insya Allah tidak akan terpengaruh. Kemudian fitrah itu perlu berkembang. Modal dasar tidak cukup, harus berkembang. Akal berkembang, fikir berkembang, syukur harus berkembang, takwanya berkembang, imannya berkembang, semua harus berkembang kalau bisa. Nah, untuk perkembangan itu samar caranya, yaitu Allah Ta'ala menjadikan manusia itu diciptakan di dalam kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia kami ciptakan di dalam kesulitan. Setelah menghadapi kesulitan, maka akal pikir berkembang. Mungkin mikir bagaimana cara menghadapi kesulitan, kemudian berkembang, iman berkembang, takwa berkembang, syukur berkembang setelah menghadapi macam-macam kesulitan. Begitu pula ilmu pengetahuan umum ini perkembangnya macam-macam, baik pun transportasi, ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu transportasi, ilmu komunikasi, semuanya asalnya menghadapi kesulitan. Ilmu pengobatan, semuanya menghadapi kesulitan. Kemudian dicari-cari, dikorek-korek, dipelajari, diteliti, diminati, akhirnya ketemu rahasianya, berkembang, sehingga di seluruh dunia ini perkembangan macam-macam. Jadi sampai adanya televisi, radio, dan macam-macam, semuanya asalnya menghadapi kesulitan. Nah, di dalam kesulitan itu, di belakangnya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Usri kesulitan, yusra kemudahan. Jadi seandainya manusia itu tahu hikmat besar di belakang kesulitan, tidak akan keluh,
tidak akan putus asa menghadapi macam-macam kesulitan. Seandainya kesulitan tidak ada perjuangan. Merjuangi apa? Karena sulit tidak ada. Adanya berjuang karena adanya kesulitan, dan kesulitan itu untuk berkembangnya fitrah macam-macam. Seandainya bisa lepas dari menghadapi kesulitan, mestinya para nabi-nabi, bahkan para nabi-nabi lah yang dahsyat kesulitan yang dihadapi. Padahal itu kekasih Allah. Jadi kalau orang ingin, tapi anehnya seluruh manusia itu mau kesulitan. Nah, ini anehnya. Semua minta gampang. Akhirnya sugi minta gampang, gak usah sulit-sulit, ngerampok hasilnya. Akhirnya korupsi. Ada lagi aneh, ingin minta gak usah sulit-sulit jadi kiai. Epok-epok, akhirnya konangan kiai palsu banget. Ya macam-macam. Gak usah sulit-sulit mempunyai gelar, tuku gelar. Duit, katanya uang kuasa, bung segala bisa dicapai oleh. Pernah dahulu itu saya ada pesurat dari Jakarta akan menerima gelar. Jainuddin MZ menerima gelar. Terus Syabak Hamzah menerima gelar. Ulang ke dicatat, disurati. Akan diwisuda. Mau Jakarta menerima gelar tapi membayar 6 juta. Sareng kula terami bajingan tengik iki. Bujuk yo ngakeh. Nggih teng Amerika napa enten niku teng Jakarta. Tanggale sampun ditampakan, dikira kula niku kemengengen tangon saya. Akhirnya bareng suratipun kula, kalau begini caranya banyak orang ditipu, saya alam taro. Pun amblas sakniki kabeh pun. Kunyian kabeh. Kunyian dibubarno karo bujuk niku. Tak singkap karo alam taro. Ka asfim makul kula ngoten. Dikira kula niku seneng kok. Apa niku dikai gelar. Jainuddin pun kadung kepala sekei gelar. Lah kelapa iki Kang Jainuddin kok ngono iku. Hamzah sekei gelar. Dibujuki. Wong jare wis takwa Allah kok gampang dibujuk iku lho. Iku bisa. Lho alam barzah dia takoni malaikat mengkon, "Hei, gelarmu apa?" Niku tipuan tok. Wong gak sekolah kangelan ya lo gelar. Gelar tuku direken gelarku tempe dah. Ngoten. Jadi sudah tentu untuk berkembangnya fitrah itu harus menghadapi kesulitan-kesulitan seperti di sekolah sampai dari 1 sampai tingkat 12 tentu saja mengandung kesulitan-kesulitan. Ada yang naik, ada yang belum. Mboten kok tidak naik, belum. Durung, lah kok durung jange. Ndak perlu putus asa. Engko mungkin sing jange naik kari-kari niku mungkin balap niku mangkin. Langsung meloncat 12. Wah. Tiba. Sampai enten kepingin dadi kiai.
kiai ini apa? Wong kiai ku akeh. Nek ten Sumatera, Cina tua jenenge kiai. Bajul ya kiai. Aja mrono lho kono ana kiyaine ngono. Bajul niku lho kiai. Sing duwe putu ya kiai, itu kiyaine Bang. Dikira ya gampang. Kula niki mboten nate kepengin dadi kiai niku. Tapi kula dikai gelar kari murid-murid niku lho. Dadi kula niku dikai gelar kiai kula niku. Ya alhamdulillah muga-muga cocok kang. Jadi niku ingkang perlu kula ungkapaken apa maknane hifdzu, apa maknane gulam, apa maknane banat, titik arbanat titik anak jaga putra putri yang dijaga napane fitrah. Isine fitrah sampun kula aturaken niku wau. Niki kersane jelas. Terus tujuane apa? Lah niki sing perlu. Tujuane iku cuma abdan syakura. Abdan hamba Allah syakura yang bersyukur. Kalau jadi abdan syakura akan selamat di dunia sampai di akhirat. Jadi nek jadi abdan syakura niku dadi yo pegawai pajak nggih mboten ngentit. Mergo abdan syakura mboten enten abdan syakura niku ngentit niku merampok mboten. Dadi abri abdan syakura. Dadi guru abdan syakura. Terserahlah. Profesine apa? Asal mawon dasar pokok abdan syakura, hamba yang bersyukur. Tujuan itu sampun kula pilih-pilih, kula teliti dalam Al-Quran, dalam hadis, sampai pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, berdiri menangis, rukuk nangis, sujud nangis, tangis sujud nangis mawon kali sholat niku ngantos dada niku basah. Setelah sampai hampir waktu subuh habis, belum pernah Rasul nangis seperti ini. Tiang nangis niku kan macam-macam faktor. Ada nangis karena tabiat, niku nangisnya arek cilik lahir niku. Bukan karena susah, bukan karena bunga, itu tabiat. Enten malih nangis karena susah. Enten malih nangis karena bunga, kebungaan nggih nangis. Jadi nangisnya sama faktor lain. Nah, Kanjeng Nabi itu nangisnya kena apa? Oleh karena Siti Aisyah waktu ini mboten paham, tanya kepada Nabi, ya Rasul, maya bekika, apa Rasul yang tangiskan?
sedang Allah Ta'ala mengampuni dosamu, baik pun awal maupun akhir. Maya bekika ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apa Rasul kurang apa? Rasul jawabnya singkat. Aisyah, afala akunu abdan syakur. Afala akunu abdan syakur. Sampai dibaleni ping 3. Afala akunu abdan syakur. Bukankah aku ingin menjadi hamba yang syukur? Bagaimana aku tidak menangis semalam suntuk? Karena malam tadi turun ayat yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tangisku ini karena 2 faktor. 1, tangisku karena senang banget karena saya dijadikan abdan syakuro, bahagia. Dan yang kedua faktor sedih, takut kalau umatku tidak mau menggunakan fikir, tidak berfikir. Ada pikirannya tapi tidak mau mikir ayat-ayat Allah. Ayat Allah digelar seluruh dunia, perlunya supaya difikir. Malam ayat Allah, siang ayat Allah, hujan ayat Allah, bintang ayat Allah, udara ayat Allah, dirinya sendiri ayat Allah, sadar ayat Allah, tidur pun ayat Allah dalam Al-Quran. Tapi berapakah orang yang mikir pikirannya itu untuk mikir ayat-ayat Allah itu? Ini yang saya takuti. Sebab ibadah berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah zahir 60 tahun. Jadi kalau semalam Lailatul Qadar itu 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau ibadah berpikir semalam lebih baik daripada 720 tahun. Jadi kalau Lailatul Qadar semalam khairun min alfi syahrin, tapi kalau ibadah pikir 1 jam saja lebih baik daripada 60 tahun. Jadi kalau 12 jam berpikir lebih baik daripada 720 tahun. Tapi mengapa banyak orang-orang punya pikiran tapi tidak mau berpikir ayat-ayat Allah? Ini yang saya takuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang ditakutkan Rasulullah memang betul, memang betul. Kalau semua ibadah zahir gampang semua. Semua puasa Ramadan puasa. Semua sholat dan sebagainya. Tapi berapakah jutaan orang yang sholat, jutaan orang yang naik haji, yang berpikir tentang ayat-ayat Allah ini? Jarang. Itu yang ditakuti Rasul, sampai Rasul nangis semalam.
Karena tidak berkembangnya modal dasar fitrat fikir itu. Jadi satu, tangisnya Rasulullah karena gembira abdan syakura, dan tangis yang kedua yang menjadi faktornya takut, sampai Rasul bersabda, wailul liman qara'a wa lam yatafakkar, wailul, celakalah orang yang baca ayat ini tapi tidak mau menggunakan pikiran. Maka jawaban Rasulullah abdan syakura itu saya ambil, saya jadikan tujuan hifdzul gulam wal banat. Jadi namanya saya ambilkan dari hadis hifdzul gulam wal banat, tujuannya saya tujukan kepada sabda Rasulullah abdan syakura. Saya kira tidak salah, itu sudah benar. Masalah lain-lainnya, ingin menjadi apa itu terserah, asal dasarnya abdan syakura. Pertaniannya harus orangnya abdan syakura. Apakah jadi petani, apakah jadi pegawai, apakah jadi guru, apa gelarnya, asal abdan syakura, itu tujuannya. Makanya di sini tidak diarahkan untuk profesi macam-macam, dah. Yang dituju abdan syakura, supaya orang tuanya tidak kecewa, dikira seperti pendidikan yang lain. Ada yang diarahkan supaya menjadi pegawai pajak, ada yang itu profesi, tapi di sini tidak ada abdan syakura. Jadi misalnya ingin supaya anakku nanti menjadi pegawai, kok di sekolah negeri, yang keliru orang tuanya, keliru sasaran, keliru. Harus diarahkan ke pendidikan yang sesuai. Jangan diarahkan ke hifdzul gulam wal banat, enggak ke situ arahnya. Jadi jangan sampai kecewa. Moro-moro anak itu dijabut sekolah liya, terus dilepono hifdzul gulam wal banat, pada tujuannya enggak abdan syakura. Nanti metu to kok pendidikan ngriki. Oh gak iso soge anakku, lah kleru. Oleh sebab itu, kalau tidak menuju abdan syakura, jangan disekolahkan ke hifdzul gulam wal banat. Sejak dulu, namun kalau sampai akan ngoten. Tapi kadang-kadang wali murid ada yang lupa, katut kabur cangak. Tanggane wong sidika njal langsung melok nyekolano. Namine kabur tangak niku blekok niku lho nggih. Nduk sawah. Ana sing berloro gak harus sebab apa melok miber pisan ngoten. Namine kabur cangak. Niki ada. Engko pamane metu teko anu kepindh dadi kiai, itu salah. Abdan syakura yang bener, wong akeh kiai gak abdan syakura akeh kok. Cuma pinter ngaji, pinter pidato, pinter ndongeng, tahu-tahu bujuk, ya Allah.
bukan abdan syakura. Kalau abdan syakura ndak ada, bujuk niku mboten enten. Merugikan orang lain tidak ada. Diingat-ingat tujuannya abdan syakura. Nama pendidikan hifdzul gulam wal banat. Yang dijaga adalah modal dasar yaitu fitrah. Ini supaya jelas, supaya dimengerti baik pun yang mengajar maupun orang tuanya, wali murid. Itu yang dimaksud. Nah, kalau seandainya ini sudah tahu, wah keliru, tak jabut ya anakku, monggo mawon, monggo mawon, gak payu gak apa-apa. Betul napa-napa tengger iki upamane kalau nyekel betul napa-napa tambah ringan saya nggih. Tambah ringan. Oh gedenge ge apa? Gak ada popok. Tambah ringan. Kata niki kalau sekolah niki simpun nganggur kurang murid. Kalau dikandani Pak Amir sing gak ada fakultas enten Malang niki kadang perguruan tinggi sing tutup kurang murid. Kurang murid. Nah tenggiri kini kakean muridnya apa? Kurang murid. Kalau mau nopo laporan terus enten pendaftaran pun 80 jakake. Berat iki. Mau jakake. Mumpun ditutup niku terus pun bentir marah cilik meso mawon. Lah takonono tujuane apa sih? Garo kan apa? Tujuane apa? Tujuane iku abdan syakura. Kudu jelas terang ngoten lho. Nek nerangno nggih namane diterangno mulai nama. Lan kante bayarane guru teng mriki niku. Bayarane dominane niku lillahi taala. Nek perkara duwe saiki. Dominane iku lillahi taala. Sing bayar itu ngoten, alhamdulillah dinopo kok mali muridku bayar kok mentes kabeh niki lho. Kok mentes kan lho. Dene perang-perang orang gak bayar niku lali ngoten. Mboten napa-napa lali kok. Metu dalil al insan makhalul khata wa nisyan. Lah lali kok sampai tahunan sih ah. Niku nalimane jenenge lali keseron. Lali kerasan. Bagaimana bahagianya kalau fitrat anak kita itu nanti terjaga, berkembang. Tapi sampai fitrat rusak, wah, orang tuanya sudah meninggal dunia, masih dibawa-bawa terus oleh anaknya. Kenakalan anak itu akan bawa nama dampak keluarga. Mesti anaknya sapa kok ngoten gitu. Jadi jangan sampai lupa nama, tujuan. Ini semua saya sulit. Cari tujuan dan cari nama itu tidak gampang. Tidak gampang. Dahulu itu maksud saya ya berhubung anak saya sendiri itu ndak mau sekolah ke Raja Agung. Pun kula bayari lho bicake niki sakmene mboten. Takut rong dina gak gelem mogok. Yo kono cuma dilangi ngono tok. Lah iki gak gelem sekolah piye iki? Mosok ape nurun abahe piye?
ben kader pendidikane yaiku acak-acakan. Ajeng kula sanjang karo juru-juru mbingat niku ada. Bapak-bapak khalifah niku enake ngedekakan sekolah mawon, guys. Kanggo anak-anak niku kira-kira cukup kanggo arek 40 paling akeh kan mawon. Paling akeh. Pun pokoke ente sing anake niku nggih ente sing mogok ngoten niku. Bapak khalifah iku anake nggih ente sing mogok ngoten nggih. Tak gelem sekolah itu tampung ae. Dadi sekolah pun ketekno sekolahan. Nah gurune wah ndadak gawe guru iki. Lajeng kula kursus mawon, kilat-kilatan ngoten mawon, mboten kilat, kilat-kilatan. Pak kursus pun nek mboten 5 dina 7 dina eling kula niku. Mareng kok wis dadi guru kula ngoten mawon. Pun ndadak niku mudarat. Sasarannya begini ngat mawon. Maknane ku ngene. Pitute pun kula terangen. Beberapa waktu gurune lali amunah. Mantun kula terangno niku lali. Ki apa ya? Bulan niku apa? Banat. Oh waktu kula nerangno tiange turu niku napa? Dadi ning gak ro. Jadi kadang-kadang gurune niku muring-muring mulang niku. Rame ae. Gurune rame kaya ngono e. Lali ya ngono. Rame. Ojo nakal-nakal. Gurune nakal ya napa? Muridnya disiplin mlebu. Gurune gurung teko nglembosi ae ku nakal jenenge. Lah piye dikongkon disiplin gurune gak disiplin niku. Nak mangan kok aja kate ngadeg lungguh gurune mangan mlukak mlaku ae apa. Dadi niku nguatiri. Dadi guru hati-hati no, disorot anak-anak niku kritis-kritis saniki ya, kritis-kritis. Kritis-kritis. Mangken nggih nek upamane si arek anak niku ngoyo ambek lari. Ngaten. Gurune ngoyo ambek lari, murid engke ngoyo engko 8. Itu khawatir kan. Jadi ingatlah yang kita jaga modal dasar. Insya Allah asal kita niku ingat betul-betul yang kita jaga dan ingat akan tujuan, insya Allah ikhlas rela lah nyekolahno teng gini walaupun nanti tidak menduduki profesi yang bermacam-macam. Anak-anak yang dalam sedang belajar ada yang sudah meninggal dunia, hukumnya itu mati syahid. Jadi mati dalam mencari ilmu itu hukumnya mati syahid. Mati syahid. Satu mati kemudian mati berjuang, karena berjuang mencari ilmu itu berjuang dengan sungguh-sungguh sulit. Akan nempuh waktu berapa tahun itu sulit. Nah, itu mati syahid dalam hadis hukumnya ngoten. Oleh sebab itu perlu disadari, saya ulangi lagi, perlu disadari sekolah di sini pendidikan untuk menjaga modal dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tujuannya abdan syakur. Dua itu saya pesan harus diingat-ingat. Hifdzul ghulam wal banat tujuannya abdan syakur. Sekian apa yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mal katsira ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimatil sholih. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbil la yakhsha wa amalil la yurfa wa du'ail la yusma. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.